البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu, mukaddimah yang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala berhubungan dengan pembahasan tentang alfaz al-mujmalah, lafaz-lafaz yang sifatnya mujmal, yang tidak datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Telah kita ketahui prinsip dalam mensikapinya. Sekarang kita lanjutkan. Wa Syekh rahimahullah arada radda bihadzal kalami 'ala al-musyabbihah. Dan Syekh rahimahullah taala menginginkan dengan perkataan ini untuk membantah musyabbihah, di mana Tahawi mengatakan wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat, dan seterusnya. Ini untuk membantah apa musyabbihah dengan menafikan itu semua. Kadawud al-Jawaribi, seperti Dawud al-Jawaribi, seorang tokoh Rafidhah yang menyatakan bahwasanya Rabbnya itu lahmun wa damun ala suratil insan. Ini pendapat Dawud tersebut, wal'iyadu billah, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam Al-Fisal. Maka Dawud al-Jawaribi yaz'umu anna rabbahu lahmun wa damun ala suratil insan. Dia berkeyakinan, si Dawud ini, bahwasanya Rabbnya itu punya daging, punya darah, dan berbentuk manusia. Ini jelas keyakinan kufur. Dan dalam tarikh Islam ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, pada sejarah Islam diketahui awwalu man urifa bi tajsimillahi Hisham ibn al-Hakam ar-Rafidhi. Yang pertama kali diketahui berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jasad, memiliki jisim seperti manusia, ini adalah Hisham ibn al-Hakam, seorang Rafidhi. Wa amsalihi, dan yang semisalnya, al-qailina innallaha jismun wa innahu jutsatun wa a'dha wa ghairu dzalik. Dan yang semisal dengan Dawud juga tadi, siapa yang pertama kali sebelum Dawud? Siapa namanya, Pak Muhammad? Hisham ibn al-Hakam ar-Rafidhi, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki jisim, memiliki jasad, bahwasanya Rabbnya itu jasad, dan memiliki anggota-anggota tubuh dan yang lainnya. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka katakan. Ini perkataan yang sangat jelas kekufurannya. Fal makna alladhi aradahu Syekh rahimahullah ta'ala minan nafi alladhi dzakarahu huna haqqun. Nah,
Sehingga makna yang diinginkan oleh Syekh dari penafian yang beliau sebutkan di sini tentunya haknya tidak. Karena yang diinginkan oleh Syekh yaitu menolak penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Lakin hadatsa ba'dahu man adkhala fi umumi nafihi haqqan wa batila fayahtaju ila bayani dzalik. Akan tetapi terjadi muncul setelahnya orang yang memasukkan dalam keumuman penafian beliau itu sesuatu yang hak dan yang batil. Padahal yang diinginkan oleh Syekh menafikan na'am yang batil, yaitu menafikan berarti apa? Penjasatan Allah, keyakinan bahwasanya Allah berjasad daging dan darah dalam bentuk seperti manusia dan seterusnya. Ini ditolak oleh Imam At-Tahawi, sebagaimana pula keseluruhan ahli sunnati wal jamaah menolak keyakinan tersebut. Cuman dikarenakan lafadznya lafadz yang mujmal, maka muncul orang-orang yang kemudian memasukkan dalam keumuman nafi tersebut sesuatu yang hak dan yang batil. Fayahtaju ila bayani dzalik, sehingga butuh untuk menjelaskan hal tersebut. Wa huwa, yaitu anna as-salafa muttafiquna ala anna al-bashara la ya'lamuna lillahi haddan wa annahum la yahudduna syai'an min sifatihi. Yaitu bahwasanya salaf telah bersepakat bahwa manusia ini tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala itu suatu had, yaitu suatu batasan. Dan bahwasanya manusia tersebut tidak mampu untuk membatasi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun pada sifat-sifatnya. Qala Abu Dawud At-Tayalisi kana Sufyan yani Ats-Tsauri wa Syu'bah wa Hammad bin Zaid wa Hammad bin Salamah wa Syarik wa Abu Awanah la la yahudduna wa la yushabbihuna wa la yumathiluna. Ada dulu serentetan a'immah yang disebutkan di sini, mulai dari Ats-Tsauri, Syu'bah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Syarik, Al-Qadhi, Abu Awanah. Mereka semua tidak membatasi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menetapkan batasan bagi Allah, tidak pula menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Yarawna al-haditha wa la yaqulun, yaruna al-haditha wa la yaquluna kaifa, wa idza su'ilu qalu bil athar. Mereka meriwayatkan hadis, yaitu semua hadis-hadis yang sampai kepada mereka meriwayatkan, dan mereka tidak mengatakan kaifa, bagaimana. Nah, dan apabila ditanya mereka mengatakan dengan athar, maksudnya dengan apa yang sampai dari periwayatan, tidak menggunakan akal. Perkataan Abu Dawud At-Tayalisi ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa Sifat. Cuman pada sanadnya Ishaq bin Ahmad Al-Farisi tidak diketahui cara dan takdil padanya, sehingga masuk dalam deretan majhul. Wallahu a'lam. Tidak diketahui kondisi dia, tidak ada jarah, tidak pula takdil. Wa sayati fi kalami Syekh waqad a'jaza khalqahu 'anil ihatati bih. Dan akan datang dalam perkataan Syekh Imam At-Tahawi rahimahullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah
menjadikan makhluknya tidak mampu untuk melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian memang kita semua khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan dalam keadaan lemah, tidak mampu untuk apa? Untuk melingkupi dari sisi ilmu, dari sisi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa'ulima anna muradahu anna Allah ta'ala fa'ulima anna muradahu anna Allah ya ta'ala an yuhita ahadun bihaddihi la annal ma'na annahu mutamayyizun an khalqihi munfasilun anhum mubayyinun lahum. Apa? La annal ma'na annahu ghairu, makna harus gitu. Tapi kalau tanpa itu jadinya malah rancu. Baik. Karena asal yang tempat sali annal makna annahu mutamayyizun. Terus di naskah yang lain la annal makna harusnya ghairu ya. Annahu ghairu mutamayyizun. Tayyib. Akan datang pada perkataan Syekh ini bahwasanya yang dimaksud adalah bahwasanya Allah telah menjadikan makhluk ini tidak mampu untuk melingkupi Allah. Nah, sehingga diketahui maksud Imam At-Tahawi dengan perkataan di sini wa ta'ala 'anil hududi wal ghaya sampai akhirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi dari apa? Dari adanya seseorang dari kalangan hambanya yang melingkupi Allah Subhanahu wa taala dengan suatu batasan tertentu. Ya, bukan maknanya bahwasanya apa? La annal makna annahu ghairu mutamayyizun atau ghairu mutamayyizin an khalqihi. Naam, munfasilin anhum mubayyinin lahum. Bukan maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbedakan dari makhluknya, bukan. Naam, bukan pula maknanya bahwasanya Allah itu tidak terpisah dari mereka. Karena bagi keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terpisah dari makhluknya, tidak bersatu dengan makhluknya. Sebagaimana telah kita lewati dahulu dalam pembahasan sifat ulu. Su'ila Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala bima ta'rifu rabbana. Abdullah bin Mubarak ditanya, dengan apa engkau mengenal atau bima na'rifu, dengan apa kita mengenal Rabb kita? Qala bi annahu 'alal 'arsy ba'inun min khalqihi. Nah, maka beliau menjawab, kita mengenalnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas 'arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Qila bihaddin, qala bihaddin. Nah, dikatakan kepadanya, nah, dengan had, maka Ibnu Mubarak mengatakan iya dengan had. Nah, ini penggunaan kata haddin dalam sighah apa? Sighah itsbat, ya tidak? Taib. Maksudnya yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya dari kalangan makhluk dan terpisah dari makhluknya. Taib. Nanti akan dijelaskan. Adapun riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, tapi tidak ada tambahan qila bihaddin, dan riwayat tersebut sahih. Juga dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah dengan sanad yang sahih juga. Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam fatwa beliau mengatakan, wa hadza masyhurun 'an Ibnu Mubarak tsabitun anhu min ghairi wajhin. Ini masyhur dari Ibnu Mubarak
yang sabit dari beliau dari berbagai macam sisi. Bahkan Ibnul Qayyim dalam Ijtima'ul Juyush mengatakan waqad sahha anhu sihhatan qaribatan minat tawatur. Telah sahih dari Ibnu Barak dengan kesahihan yang mendekati mutawatir. Bahwasanya keyakinan kita adalah annallaha 'alal 'arsy ba'inun al-khalqi. Qala min al-ma'lumi anna al-hadda yuqalu 'ala ma yanfasilu bihi syai' wa yatamayyazu bihi 'an ghairihi. Nah, ini maksud Ibnu Barak ketika menetapkan had. Merupakan perkara yang diketahui bahwasanya al-had itu dikatakan kepada apa saja yang terpisah dari sesuatu yang lain dan terbedakan dari yang lainnya. Makanya ketika ditanya bihaddin, beliau menjawab bihad. Wallahu ta'ala ghairu halin fi khalqi wala qa'imin bih wala qa'imin bihim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah merasuk di dalam makhluknya, yaitu tidak berada pada sesuatu pun dari makhluknya, di mana makhluk itu berarti lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pula Allah Subhanahu wa taala itu qaimun bihim, yaitu maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa tegak dengan sebab adanya para makhluk. Ini tidak hak yang demikian. Dan maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak berada di dalam makhluknya, tidak pula keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dengan makhluknya. Bal huwal qayyumu al-qa'imu bi nafsihi al-muqimu lima siwah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu al-qayyum, zat yang maha berdiri sendiri yang mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Sehingga fal haddu bihadzal makna la yajuzu an yakuna fihi munaza'atun fi nafsil amri aslan fa innahu laysa wara'a nafihi illa nafyu wujudir rabbi wa nafyu haqiqatih. Maka makna had atau maka penggunaan istilah had dengan makna ini tidak boleh untuk ada perselisihan padanya pada asalnya. Kenapa? Karena kalau seperti ini kan jelas maksud bihadin itu apa? Bahwasanya Allah itu terpisah dari makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Untuk seperti ini ya berarti kita harus menetapkan kalau diinginkan pada makna had yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada di balik penafian itu kecuali apa? Berarti menafikan adanya Allah dan menafikan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini makna had yang harus kita tetapkan. Wa ammal haddu bi makna al-ilmi wal qaul wa huwa an yahuddahu al-ibadu fa hadza muntafin bila munaza'atin baina ahli sunnah. Baik. Adapun penggunaan istilah had dengan makna ilmu dan perkataan, di mana Allah Subhanahu wa taala diilmui oleh para hambanya secara mutlak dengan keseluruhannya. Maka ini ditiadakan tanpa ada perselisihan padanya di antara ahli sunnah. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari makhluk yang mampu mengilmui Allah secara sempurna. Wala yuhituna bihi ilma. Dalam artian semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dia mampu untuk mengilmuinya secara keseluruhan dari sisi hakikat dan bagaimananya. Ini muntafin, ditiadakan hal tersebut. Inilah yang diinginkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah taala dalam penafiannya wa ta'ala 'anil hudud. Qala Abul Qasim Al-Qushairi, Sufi, Al-Ustaz Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik As-Sufi, fi risalatihi sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami
Muhammad ibn al-Husain bin Muhammad as-Sufi juga, termasuk dari masyayikhnya Baihaqi, Sufiyun halik. Nah, seorang sufi yang parah sekali. Qad kudzib. Sami'tu Abu Mansur ibn Abdullah qala sami'tu Abul Hasan al-Ambari qala sami'tu Sahal bin Abdullah at-Tustari, Abu Muhammad as-Sufi az-Zahid, yaqul wa qad su'ila 'an dzatillah wa qala dzatullahi mawsufatun bil ilmi ghairu mudrakatun bil ihadati wala mar'iyatun bil absari fi dari dunya wa hiya mawjudatun bi haqa'iqil iman min ghairi haddin wala ihadatin wala hulul wa tarahu al-'uyunu fil 'uqba zahiran fi mulkihi wa qudratihi wa qad hajaba al-khalqa an ma'rifati kunhi dzatihi wa dallahum 'alaihi bi ayatihi fal qulubu ta'rifuhu wal 'uyunu la tudrikuhu yanzuru ilaihi al mu'minu bil absar min ghairi ihadatin wala idrakin nihayah. Ini perkataan Sahal bin Abdullah at-Tustari. Sebagian mengatakan demikian, sebagian mengkritiki dan menfathah Sahal bin Abdullah at-Tustari dari Tustar. Ketika ditanya tentang zatullah, bagaimana jawabannya? Dia mengatakan zatullah mausufatun bil ilm. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ilmu. Tapi apa ghairu mudrakah bil ihatah, tidak bisa lingkupi. Tidak bisa diketahui dengan pengetahuan yang melingkup secara keseluruhan. Tidak terlihat dengan mata-mata kepala di dunia. Tapi Allah itu ada dengan hakikat keimanan, bisa diyakini tanpa ada had wala ihatah. Maksudnya di sini apa? Tanpa ada haddin, yaitu kondisi di mana hamba mampu mengetahui secara keseluruhan, tidak pula hulul, ya, penyatuan Allah dengan makhluk. Engkau akan melihatnya dengan mata kepala di uqbah, yaitu di akhirat kelak. Zahiran fi mulkihi wa qudratihi, yarhamukallah. Yang Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menang, dalam artian tidak terkalahkan dalam kekuasaannya dan kudrahnya. Dan Allah telah menutupi para makhluk dari mengetahui kaifiyah zatnya, dan telah menunjukkan mereka kepada keyakinan untuk meyakini Allah dengan ayat-ayatnya, sehingga hati-hati itu mengenalnya dan mata-mata tidak akan mampu untuk melihatnya di dunia. Kaum mukminin kelak akan melihat Allah dengan mata-mata mereka tanpa ihatah, yaitu tanpa melingkupi, dan tanpa idrak nihayah, dalam artian tanpa mengetahui dengan pengetahuan yang menyeluruh. Dari isi makna ikhwani fillah, makna ini hak. Taib. Dan sufi yang dulu, ikhwan, kaum tasawuf yang dulu, sebagiannya dari sisi akidah masih lurus. Seperti perkataan ini. Walaupun dia disifati dalam terjemahnya, dalam biografinya Sahal bin Abdullah ini Abu Muhammad as-Sufi az-Zahid, tapi dari sisi perkataan yang disebutkan di sini tentang keyakinannya itu sesuatu yang hak. Cuman dari sisi sanadnya lemah, dhaif. Tapi berarti kita selesai dari pembahasan makna had, makna had yang ketika ditetapkan oleh ahli sunnah, maka apa? Yaitu bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Taib. Ketika dinafikan oleh ahli sunnah, berarti makna hak yang hak apa?
ketika dinafikan yaitu penafian ilmu yang menyeluruh tentang Allah Subhanahu wa taala. Paham? Adapun makna yang batil, saya apabila dinafikan, ketika dinafikan yaitu yang dimaksud adalah taksim, makanya ditolak. Kalau menginginkan makna had dengan dengan penjasatan Allah, maka ini kita tolak juga. Baik. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza subhanallah.